Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Acara D23 Expo sudah dimulai semenjak 2 hari yang lalu, yang dimana ini merupakan sebuah event khusus yang diadakan oleh pihak Disney sendiri untuk mempromosikan semua project mereka yang akan siap dirilis ke depannya. Nah, kali ini di video ini kita akan bahas mengenai panel Marvel Studios yang dimana mereka membahas semua project film dan juga TV seriesnya. Apa aja update-nya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebenarnya Marvel ini udah banyak banget panel yang udah mereka persiapkan di acara D23 Expo ini ya. Yang pertama adalah Marvel Studios, yang kedua adalah Marvel Animation, dan yang ketiga adalah Marvel Television. Nah, cuman khusus di video ini kita akan fokus mengenai project Marvel Studios alias film Marvel untuk layar lebar, dan juga Marvel Television alias untuk TV seriesnya. Nah, sedangkan untuk Marvel Animation ini akan kita bahas di next video aja ya, biar video ini nggak terlalu panjang. Oke, langsung aja. Berikut ini kita akan bahas mengenai Marvel film dan juga Marvel TV series yang udah diumumkan di acara D23 Expo tahun 2024. 23, it's exciting to be back. Thank you to everyone who watched Deadpool and Wolverine. Did everybody watch Deadpool and Wolverine? Panel pertama, Captain America Brave New World, yang dimana mereka menghadirkan banyak banget footage baru yang siap kita breakdown bersama. Dalam cuplikannya, ada sebuah adegan ketika Sam Wilson ini menemui rekan dekatnya, yaitu bernama Joaquin Torres, yang dimana dia ini udah punya kostum barunya sebagai The Falcon. Nah, hal ini sebenarnya udah dimulai semenjak series The Falcon and Winter Soldier, yang dimana Joaquin Torres di episode kelimanya akhirnya resmi menjadi penerus Falcon untuk menggantikan sosok Sam Wilson, karena Sam ini untuk menjadi Captain Amerika yang baru untuk menggantikan Steve Rogers yang udah legendaris banget di dunia MCU Infinity Saga. Dan juga di acara itu akhirnya mengungkapkan siapa karakter yang diperankan oleh Giancarlo Esposito di film Captain America Brave New World ini. Ternyata nama aslinya adalah Sidewinder. Nah, Sidewinder ini merupakan pemimpin langsung dari grup Serpent Society, yang merupakan grup villain yang akan berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Amerika Serikat, yang dimana semua anggotanya memakai kostum bertemakan ular seperti namanya. Dan beliau ini pertama kali muncul dalam komik Marvel 2-in-1 is nomor 64 yang dirilis pada tahun 1980. Nama aslinya adalah Seth Volker, yang merupakan seorang agen rahasia yang disewa oleh perusahaan Roxxon Corporation yang memiliki sebuah kekuatan untuk bisa berteleportasi dengan cepat sesuka hatinya. Sampai akhirnya dia membentuk Serpent Society ini dengan tujuan untuk bisa menjadi sebuah organisasi kriminal dengan level internasional. Dan by the way, di komik mereka ini adalah villain utama bagi Captain America versi Steve Rogers. Bahkan mereka ini sering bertarung satu sama lain demi menjaga keamanan negara Amerika Serikat yang selalu disusupi oleh Serpent Society ini ya. Jadi mereka ini mainnya di dalam level pemerintahan agar supaya mereka ini tidak akan bisa dijangkau oleh pemerintah itu sendiri ya. Tapi di film ini kemungkinan agak berbeda, yang dimana Serpent Society ini tidak akan pakai kostum ornamen ular seperti di versi komiknya, melainkan mereka semua digambarkan sebagai sebuah Black Ops yang pakai kostum agen rahasia biasa. Jadi well, let's see ya, kita akan bisa melihat bagaimana aksi mereka di film Captain America Brave New World ini. Kemudian nextnya ada penampakan Ruth Bass-Seraph, yang dimana di komik dia tuh adalah Sabra, yang merupakan superhero yang berasal dari Israel. Nah, dikarenakan masih ada kontroversi dengan pihak Israel, akhirnya MCU mengganti asal-usulnya Sabra ini menjadi anggota Black Widow, yang dimana dia ini disewa oleh Presiden Thunderbolt Ross sebagai penjaga istana kepresidenan alias White House ya. Jadi bisa gua asumsikan kemungkinan
Koneksi Sabra ini akan mengulik lebih dalam mengenai Red Room yang udah pernah tampil di film Black Widow tahun 2019, yang dimana Red Room ini sempat mencuci otaknya di film tersebut, sampai akhirnya Natasha Romanoff akhirnya membebaskan mereka dari pengaruh Red Room tersebut di akhir film Black Widow ya. Lalu kita mendapatkan penampakan Red Hulk dengan tampil di depan banyak orang saat konferensi pers di depan istana kepresidenan dengan Thunderbolt Ross yang sepertinya menunjukkan kepada dunia bahwa sekarang dia adalah manusia super soldier. Nah, alasan kenapa dia pakai serum itu dikarenakan kemungkinan dia punya sebuah riwayat jantungnya yang sempat ia singgung di film Captain America Civil War saat rapat Sokovia Accords dimulai bersama dengan para tim Avengers. Nah, dikarenakan penyakitnya yang bisa berakibat fatal, akhirnya Ross ini diberikan sebuah serum ini oleh The Leader alias Samuel Stearns untuk menyembuhkan penyakit jantungnya. Alhasil dia dapat efek sampingnya, yaitu dia bisa berubah menjadi sosok Red Hulk. Nah, sebenarnya serum ini kalau di komik itu dibuat oleh Modok yang merupakan pengikut dari sebuah organisasi yang bernama Intelligentsia, yang merupakan sebuah grup kriminal yang diketuai langsung oleh Samuel Stearns sendiri alias The Leader. Tapi di MCU dikarenakan Modok udah meninggal di Quantum Mania, maka plotnya akan dibuat jauh lebih berbeda. Maka bisa jadi serum ini dikembangkan sendiri oleh sosok The Leader. Maybe Captain America, but you're not Steve Rogers. I'm not. Panel kedua, The Fantastic Four First Steps. Nah, untuk breakdown lengkapnya udah bisa kan cek aja di breakdown kita di acara SDCC tahun 2024 ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Yang dimana di acara D23 Expo ini ada sebuah short foto yang menambahkan foto semua para cast-castnya yang dibina langsung oleh Pedro Pascal sebagai Reed Richards alias Mr. Fantastic, ada Vanessa Kirby sebagai Sue Storm alias Invisible Woman, Joseph Quinn sebagai Johnny Storm alias Human Torch, dan yang keempat adalah Emo Backrack sebagai Ben Grimm alias The Thing. Nah, kalau kalian jeli ya, Joseph Quinn yang berperan sebagai Human Torch ini telah pakai kostum original The Fantastic Four-nya yang akan siap ditayangkan sesuai dengan konsep artnya dan juga komik klasiknya di tahun 1960-an, sesuai juga dengan tema tahun yang ada dalam filmnya sendiri. Dan kostum ikonik ini juga pernah muncul dalam film live action pertama mereka di tahun 1994, yang dimana film ini adalah versi pertama dari The Fantastic Four yang gak pernah dipublish ke publik karena masalah budget ya. Tapi film ini bisa kalian cek aja gratis di channel YouTube-nya, alias film ini pernah dibajak oleh seorang dan diupload ulang di channel YouTube. Oke, cek aja di situ ya. Nah, dari sini aja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka semua ini akan mengambil banyak referensi dari versi film jadulnya dan juga komik lamanya. Well, intinya mereka comeback lagi kepada era-era zaman komik klasik lah ya, seperti itu. Panel ketiga, Daredevil Born Again series, yang dimana ini merupakan project dari Marvel Television yang paling gua tunggu juga, karena mereka akhirnya kelar syuting di akhir Januari tahun 2024 lalu. Dan di acara ini akhirnya udah dikonfirmasi bahwa Daredevil Born Again adalah sebuah series Marvel sequel dari Daredevil 3 season yang sebelumnya berada di Netflix dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan sekarang serialnya udah bisa kalian cek aja di platform Disney Plus Hotstar, semenjak Disney udah bawa pulang kembali semua project Marvel mereka dari pihak Netflix. Dan di acara itu akhirnya ada sebuah cuplikan trailer untuk Daredevil Born Again selama durasinya 2 menit ya. Dan juga ada berbagai macam adegan yang bisa kita breakdown di video ini. Yang pertama, kita diperlihatkan ada 5 kostum baru Daredevil yang udah tampil di video ini, dari warna silver, hitam, merah versi gelap, kuning, sampai kepada merah versi terang. Nah, merah gelap ini kemungkinan adalah kostum Daredevil yang udah pernah dipakai di versi Marvel Netflix yang dulu sebagai bentuk penghormatan ya. Dan juga ada merah versi terang yang dimana kostum ini akan dipakai oleh Daredevil di Daredevil Born Again ini sebagai bentuk soft reboot yang digarap oleh Disney MCU sekarang. Dan juga akhirnya kita mendapatkan kostum kuning yang dimana kostum kuning ini udah sempat muncul di She-Hulk episode
episode ke-8 yang tim kostum ini dibuat oleh seorang pembuat kostum superhero paling handal dan juga terkenal yang bernama Luke Jacobson, yang dimana sudah banyak banget superhero yang pesan kostum ini dari buatannya. Dan kebetulan Matt Murdock juga pesan kostum ini agar supaya warnanya juga jauh lebih terang ya. Nah, by the way, kostum kuning ini adalah kostum pertama yang dipakai oleh Matt Murdock untuk memperingati kematian ayahnya sebagai seorang petinju yang dibunuh langsung oleh Wilson Fisk alias Kingpin dalam versi komiknya. Kemudian nextnya kita bisa melihat ada kostum Silver Daredevil. Nah, by the way, ini adalah kostum yang pernah muncul dalam komik The Hand of Daredevil, yang dimana kostum ini akan ia pakai untuk melumpuhkan Wolverine. Dan juga kita bisa melihat ada sebuah adegan dimana kembalinya Wilson Fisk alias Kingpin diperankan oleh Vincent D'Onofrio, yang sekarang beliau ini udah menjabat sebagai seorang wali kota New York, yang dimana itu udah kita lihat di ending series Echo, yang dimana Kingpin akhirnya sangat tertarik untuk menjadi seorang wali kota di kota New York, dan itu akan tercapai di serial Daredevil Born Again ini. Nah, nextnya kita bisa melihat ada penampakan Vanessa Fisk yang kembali diperankan oleh Ayelet Surer. Oke, seperti yang kalian tahu, dalam Daredevil season ketiga, akhirnya Vanessa dan Kingpin akhirnya ditangkap oleh FBI setelah mereka membongkar kasus Kingpin yang untuk menyuap semua para pemerintah yang ada di kota New York untuk tutup mulut mengenai bisnis gelap yang ia jalankan. Sampai akhirnya Daredevil dan juga Kingpin akhirnya udah membuat keputusan bahwa dia berjanji tidak akan menyakiti Vanessa jikalau Kingpin akan terus berada di dalam penjara, dan akan membiarkan semua teman-teman Matt Murdock ini selamat dari cengkeraman Kingpin. Yes, Kingpin sudah tahu kalau Matt Murdock adalah Daredevil yang terungkap di season ketiganya. Makanya di serial ini akhirnya Kingpin menyewa jasa Matt Murdock dan juga Daredevil sebagai pengacara hukum untuk menjadi tangan kanannya sebagai wali kota New York dalam serial yang satu ini, sesuai pada versi komiknya ketika Kingpin menjabat sebagai wali kota untuk pertama kalinya di komik Marvel. Dan juga kita bisa melihat ada berbagai macam ornamen dinding di kota New York. Ada banyak banget ornamen coretan yang menggambarkan kalau semua orang akan mendukung Wilson Fisk sebagai seorang wali kota New York. Serta kita bisa melihat ada kembalinya Foggy Nelson dan juga Carrie Page diperankan oleh Eldon Henson dan juga Deborah Ann Wall, yang dimana di akhir season ketiga mereka udah sepakat untuk mendirikan sebuah firma hukum yang bernama Murdock Nelson Page, yang kemungkinan firma ini akan bekerja penuh di serial Daredevil Born Again sebagai bentuk sequelnya ya. Wah, anjir, gue sangat nungguin banget sih, karena memang dari serial Daredevil series itu di Netflix tuh udah berhenti di tahun 2018. Bayangin, udah 5 tahun lebih pak kita udah menunggu serial yang satu ini akhirnya dibuat sequelnya di MCU ini. Wah, gila ya. Dan juga kita bisa melihat ada penampakan dari Muse yang merupakan film utama dalam Daredevil Born Again series ini, yang dimana dia ini pertama kali muncul dalam komik Daredevil issue nomor 11 yang dirilis pada tahun 2016 silam. Muse ini adalah villain yang paling mematikan bagi Daredevil, yang dimana dia ini adalah seorang serial killer yang punya kemampuan yang jauh lebih mematikan dalam bertarung jarak dekat. Namun dia lebih sadis ya, karena setiap kali dia membunuh lawan-lawannya, maka dia akan mengambil darah korban itu dan mengubah TKP itu menjadi sebuah bentuk seni yang sangat mengerikan. Dan juga kita bisa melihat ada film utama yang kembali dari season ketiganya, yaitu Ben Poindexter alias Bullseye dengan kostum komik akuratnya sebagai bentuk pembahasan dendamnya karena dia udah pernah dikalahkan oleh Daredevil dan juga Kingpin di serial season ketiganya ya. Kemudian nextnya ada penampakan Yusuf Khan yang merupakan ayah Kamala Khan alias Miss Marvel yang muncul dalam serial Daredevil Born Again ini, yang sepertinya dia adalah klien utama dari Matt Murdock alias Daredevil untuk membantu kasusnya dalam hukum. Lalu di finalnya kita bisa melihat ada penampakan Matt Murdock dan juga Wilson Fisk sedang duduk bareng di sebuah restoran, yang dimana mereka sepertinya saling mengingat satu sama lain sebagai musuh bebuyutan di masa lalu. Anjir, ini callback banget kepada season pertamanya sampai kepada season ketiga dulu ya. Anjir lah, callback banget anjir. Knowing you'll never have Vanessa, I beat you. Because if you knew, I will go after your wife.
Panel keempat, Ironheart series yang akan menjadi debut bagi Riri Williams alias Ironheart yang pertama kali muncul dalam Black Panther Wakanda Forever sebagai cameo setelah aksinya yang membantu Wakanda untuk bertarung melawan bangsa Talokan. Buat kalian yang belum tahu bahwa Riri Williams ini adalah sosok gadis yang sangat cerdas, yang dimana di usia muda aja dia udah masuk kepada kampus MIT, yaitu kampus yang terkenal akan orang-orang jeniusnya, dan juga ada alumni dari Tony Stark dan juga Peter Parker ya. Dan akhirnya mereka meluncurkan official trailernya yang hanya dilakukan di acara D23 Expo tahun 2024 ini ya. Buat kalian yang belum ngeh mengenai sosok Ironheart ini, oke, kita akan ceritakan semuanya di video kali ini mengenai siapakah si Riri Williams ini ya. Setelah kematian ayahnya, akhirnya Riri ini tinggal bersama ibunya dan juga tantenya yang bernama Sharon. Nah, Riri ini adalah gadis yang sangat cerdas banget dan dia sangat terinspirasi dari sosok Tony Stark alias Iron Man yang merupakan idola besar bagi Riri sendiri. Nah, akhirnya karena dia sangat cinta banget dengan Iron Man, dia pun membangun sendiri armor Iron Man-nya menggunakan berbagai macam material yang ia curi dari kampus MIT-nya. Nah, karena dia sangat cinta banget dengan Iron Man, akhirnya desa armor ini sangat mirip banget dengan kostum Iron Man milik Tony Stark. Dan dia akhirnya menggunakan armor ini untuk menghentikan dua tahanan yang mencoba kabur dari penjara New Mexico. Sayangnya aksi itu akhirnya harus dibayar dengan rusaknya armor Iron Man miliknya. Tony Stark yang dengar hal itu, akhirnya dia langsung mengunjungi Riri Williams dan memuji kehebatannya sebagai seorang yang sangat jenius seperti dirinya. Sampai akhirnya Tony Stark mengangkat Riri Williams sebagai penerusnya. Dan Riri ini diajari berbagai macam hal oleh Tony. Namun yang paling epic tentunya adalah ketika Riri ini dengan sengaja membuat armor Iron Man yang lebih baik dan juga lebih modern menurut penggambarannya. Sampai saat itu akhirnya Riri ini dikenal sebagai nama Ironheart yang merupakan legacy langsung dari Tony Stark alias Iron Man di komik Marvel ya. Tapi dikarenakan di MCU Tony Stark udah mati, jadi sepertinya legacy ini akan dibuat lebih berbeda, yang dimana kemungkinan dia hanya ngefans kepada Tony Stark alias Iron Man ini sebagai orang yang telah berkorban dari snap Thanos, dan dia ingin menjadi seorang penerusnya ya. Karena di MCU penerus Tony Stark itu adalah Peter Parker alias Spider-Man yang udah pernah kita lihat pertama kalinya ada di film Spider-Man Homecoming. Namun hal itu udah pupus sudah semenjak di film Spider-Man No Way Home ketika Peter Parker akhirnya ketahuan bahwa dia adalah Spider-Man di seluruh dunia ya. Jadi sepertinya kemungkinan legacy itu kemungkinan akan bisa diteruskan kepada sosok si Riri Williams, entah bagaimana caranya ya. Well, kita tunggu aja bagaimana aksinya. Dan akhirnya kita bisa melihat ada penampakan dari villain utamanya, yaitu The Hood, yang dimana dia ini adalah seorang pengikut dari iblis Mephisto, yang dimana dia resmi diperankan oleh Sacha Baron Cohen. Oke, gue yakin nih lu pada yang nonton video ini pasti merasa kayak di prank lagi nih. Karena rumor soal Mephisto ini udah ada semenjak di serial WandaVision. Tapi hal ini akhirnya udah official dari aktornya dan juga dari pihak Marvel Studios bahwa Mephisto akan hadir di serial Ironheart ini. Wow, so kita tunggu aja bagaimana penampakannya, karena gue sangat penasaran banget bagaimana MCU ini akan menggali sosok Mephisto yang akan hadir di serial Ironheart ini. So kita tunggu aja cuy. Panel kelima, Agatha All Along series yang menambahkan official trailernya yang udah juga kita reaction di channel ini ya. Dikarenakan trailernya udah resmi juga tayang di channel YouTube-nya Marvel Entertainment ya. Nah, untuk breakdownnya akan gua bahas di video terpisah aja ya, biar video ini nggak terlalu panjang. Tapi intinya di acara itu akhirnya semua cast Agatha All Along akhirnya mengadakan sebuah konser drama bersama di atas panggung, yang dimana hal ini bisa gua asumsikan
bahwa dalam seriesnya nanti, selain menampilkan berbagai macam tema horor, tema adventure, bahkan tema sihir, ada tema musikalnya juga untuk mengiringi serial Agatha All Along ini. Seperti itu. Jadi ini kemungkinan basicnya kayak film Joker Volume 8 nanti, yang dimana mereka juga menerapkan hal yang sama. Ada kriminalnya, ada horornya, ada darknya, tapi juga ada tema musikalnya. So, ini adalah tema yang sangat bagus banget dan juga sangat unik dalam project Marvel Studios ini ya. Seperti itu. So, kita tunggu aja cuy. Need these witches to get me to the end. Bodies are really piling up. Panel ke-6 yaitu Thunderbolts, yang dimana panel ini akhirnya menghadirkan sebuah cuplikan khusus, yaitu penampilan terbaru Yelena Belova alias Black Widow yang baru di era MCU Multiverse Saga ini, yang dimana penampilannya hampir sama seperti Natasha Romanoff dalam film Avengers Infinity War, dengan rambut pendek sebahu dan juga berambut pirang. Yelena melakukan ini untuk menghormati mendiang kakaknya, yaitu Natasha Romanoff, dan menjadikannya sebagai leader bagi Thunderbolts dan juga menyandang nama Black Widow yang baru di era MCU Multiverse Saga ini ya. It's a real honor. It's a real honor, and couldn't be up here with better people. I'm very excited. Thank you. Oke, itu cuma mengenai breakdown semua panel yang udah kita bahas mengenai Marvel Studios dan juga Marvel Television ini ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, project mana yang paling kalian tunggu mengenai MCU kali ini? Tulis saja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menarik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk ucapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!